لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Kebenciannya terhadap Islam. Jadi sebelum Rasul lahir, tapi mereka sudah membenci Islam karena adanya Ka'bah itu menjadikan saingan, ya. Saingan untuk penyembahan. Nah, saat penyerbuan Ka'bah itu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, maka Rasulullah lahir itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, artinya hari Senin, hari Senin Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah, tahun 571 Masehi, ya 571 Masehi. Rasulullah lahir, ya, dengan lahir Rasulullah itu ada tanda-tanda kematian, ya, bagi yang tahu, karena dalam Al-Quran sudah tertuliskan, Masya Allah, bahwa ini adalah akan lahir seorang pemimpin dunia yang menjadikan nabi penutup zaman, yaitu baginda Rasulullah SAW. Saat lahir ada peristiwa bergajah yang mana menyerbu Ka'bah. Berdasarkan mereka Allah tidak perkenankan, Allah jaga, sehingga pasukan bergajah itu dilempari batu sijil yang diambil dari neraka, batu yang sangat panas yang dibawa oleh burung ababil, ya. Itu dilemparkan batu dari neraka panas banget, dilempari nanti sehingga pasukan bergajah itu hancur lebur seperti daun-daun yang dimakan ular. Kalau daun yang dimakan ular kan tidak batang-batangnya doang, ya, habis. Nah, akhirnya orang-orangnya selamatlah sabar. Itu adalah sejarah Rasul. Nah, begitu lahirnya Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sudah yakin, bapaknya sudah, abunya sudah meninggal. Saat lahir disusukan oleh susu, yaitu kalimat Sariyah. Kalau zaman dulu itu untuk memuliakan wanita, ya, ada namanya ibu susu zaman dulu. Zaman Rasul nggak ada ibu susu. Makanya kalau ada orang yang dia Rasul, yang mana ketika saya pernah baca satu arti itu, ketika seorang minum sambil berdiri, lama-lama bisa terpengaruh lagi. Setelah Rasul berarti makan dengan duduk yang dengan duduk dan akan mempengaruhi kesehatan kita. Itu sangat Rasul, Masya Allah. Tidak boleh tiup, tidak boleh. Iya, itu juga orang makan tidak boleh ditiup kalau masih panas. Kenapa? Tiupan kita itu kan zat yang harus, iya, bisa mengakibatkan tercemar, ya, makanan yang sehat. Boleh, pasti boleh, tapi jujur tidak boleh. Kalau kita ngambil atau duduk, orang dulu punya kita semua
Orang dulu ya dia nggak boleh makan dulu. Tapi di kipas boleh, tapi kalau dia tidak boleh, ya tidak diundang, namanya tidak diundang. Kita biasa nangis. Itu ya terus minum juga sebenarnya sedikit-sedikit. Kalau kita tahu bisa keselak, bisa kesedak, ya. Dan duduk, ya. Ada namanya adat makan, ya ada makan dengan duduk, tidak boleh berbicara, itu adalah Islam. Yang mana tidak ada aturan di luar Islam, nggak ada adat makan, kita dengan duduk tenang, mencuci tangan, antara mereka kan mencuci tangan sebelum makan, itu ada Islam. Terus duduk dengan tenang, makan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Disunahkan makan dengan tiga jari, bukan begini, tapi tiga jari. Maksud tiga jari itu ngambilnya sedikit-sedikit, tidak terburu-buru. Misalnya 13 tahun, mengikuti masih sedikit dan banyak tekanan, ya. Di sana sini umat Islam banyak yang mau dibunuh, bahkan banyak yang sudah dibunuh. Ada seorang wanita solihah pertama kali syahidah, yaitu namanya Umayyah, yang ditusuk kemaluannya. Gara-gara dia masuk Islam bersahadat, iya, ketahuan sama orang atau kemaluan dia dibunuh. Bagaimana kondisi Bilal? Ditindih batu segitu besar, tapi Bilal tetap untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu bersahadat dan mengakui ibadah Allah sebagai Rabbnya. Itu kan luar biasa. Taruhannya nyawa, bukan hanya harta, tapi taruhannya nyawa. Kalau kita belajar, pasti ada yang dikorbankan. Waktu iya, harta iya, pikiran iya, semangat iya, harus dikorbankan. Itu yang lebih meraih pahala. Kalau kita mau ngaji, kira-kira aman nggak? Aman kita. Nggak ada yang menghalang-halangi kita untuk ngaji, kecuali yang kecuali kesibukan, ya, tapi bisa diatur. Iya. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada iklan atas nikmat yang Allah berikan pada kita, baik itu nikmat sehat, ya, dengan kesehatan alhamdulillah kita bisa hadir ke sini. Nikmat berkah alhamdulillah pagi sudah banyak yang ngasih makanan, minuman, insya Allah ada yang bangun gereja, itu barokah untuk kita semua, yang memberikan amal jariah ya untuk kita semua, dan juga yang memberikannya untuk di yaumil kubur dan yaumil akhirat nanti. Terus apa nikmat apa? Nikmat keberkahan sudah, nikmat sehat sudah, nikmat Islam, karena kita berislam alhamdulillah ya, kita senantiasa hadir di pengajian hari Rabu ini karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betul enggak? Betul, insya Allah ya. Dan juga nikmat kebersamaan ya, karena kebersamaan itu yang membuat kita semakin kuat, semakin bertambah banyak saudara-saudara kita yang membantu kita itu dalam nikmat kebersamaan, sehingga kita tetap hadir di sini rukun, saling membantu, saling mendoakan, sehingga terasa tidak. Semoga apa yang sudah kita korbankan ya setiap hari Rabu di sini, insya Allah itu menjadikan amal sholat yang memberatkan timbangan
kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ati dan keluarga yang